langsung foto sendiri aja ya? Iya. Enggak, ini buat kakaknya. Aku mah Ya aku mah Allah. acak-acakan tuh, Ya lihat. Allah. Lucu banget dibawain. Ini Emang kalau boleh mau ya? yogurt. Iya lucu banget. Videografernya aus. Aus videografer. Aduh. Sekarang beli jus aja tanpa gula. Iya, tanpa gula. Jadi kalau misal kamu tensi memang harus keadaan udah lebih tenang, udah lebih ini baru diukur. Oh iya, ikut Dokter Dwi. program juga, diprogramin juga itu Dokter Dwi. Jadi tiap kali makan udah kita pantengin, Biasanya Dok. dia kan bawa bubur, tenteng Dok. malah pagi-pagi. Dok, iya. Bukan. Dok, susu Darminya. Oh iya. Mau lah kita mah masuk TV. Aduh, langsung aja mulai ya. Loh, kok tahu lulusan terbaik? Tahu dong. Dia itu dulu. Dia Kacau. riset dulu. Riset dulu ya. Loh, bahas penelitian NutriTower ini beneran riset ini mah. Ya, terima kasih loh Kak Rasma udah mau datang di podcastnya Cerita Maya. Oke, podcast Cerita Maya. Iya. Nih halo nih Kak Rasma, apa kabar? Alhamdulillah baik ya, Say. Oh baik, iya sih kelihatan ya, cantik banget, shiny. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang lagi sibuk apa nih sekarang Kak setelah lulus S1 ya kemarin tuh ya? Iya, jadi emang kemarin aku baru lulus S1 Gizi IPB ya. Nah sekarang aku lagi lanjut ambil program profesi pendidikan dietitian di IPB juga. Oke, keren ya. Tapi pertama-tama nih selamat dulu nih ya Kak udah jadi lulusan terbaik lah teman-teman dari Fakultas Ekologi Manusia. Nah gimana sih perasaannya waktu diumumin jadi lulusan terbaik di hari wisuda saat itu? Jujur mengharukan ya, karena kan di momen wisuda gitu ya, disaksikan dengan orang tua gitu. Karena menurutku momen wisuda itu bukan hanya penghargaan untuk kita, tapi juga untuk penghargaan bagi orang tua kita yang telah berhasil mengantarkan kita sampai sarjana. Iya, seperti itu. keren banget sih. Tapi nyangka gak sih Kak bakal jadi lulusan terbaik gitu? Oh jujur enggak, soalnya teman-teman juga maksudnya yang lain banyak yang berprestasi gitu. Ya tapi alhamdulillah ya. Gak sia-sia ya. Gak sia-sia ya, Say. Nah Kak Rasma itu bakalan nyangka, ya pasti nyangka gak sih awalnya? Jujur enggak, karena baru diumuminnya itu di hari H. Oh gitu, serius surprise banget ya? Surprise banget. Surprise banget ya, wow. Nah kalau boleh flashback dikit nih. Dulu itu waktu pertama kali kakak daftar ke IPB itu kenapa sih akhirnya milih jurusan gizi masyarakat? Emang udah ada cita-cita atau ada hal yang mendorong kakak buat masuk ke jurusan gizi? Oke, ini jujur ya, ini kita apa adanya jujur ya. dong, apa adanya aja. Ya, oke. Iya. Jadi dulu awalnya itu emang aku dari SMA tuh udah seneng banget sama IPA ya, tentang kesehatan gitu. Dan emang sempet awalnya pengen ngambil kedokteran awalnya. Tapi setelah ditelisik gitu ya, kedokteran maksudnya perjuangannya tuh luar biasa ya. Iya, baik pasti dari ya. finansialnya, kemudian juga kekuatan kita gitu ya, itu kan pasti gak tidur berhari-hari, jaga 48 jam gak tidur gitu ya. Akhirnya berpikir kembali gitu, kuat gak ya nih kedokteran gitu. Akhirnya aku berpikir, mana nih jurusan yang memang masih di rumpun kesehatan, masih bisa membantu mempercepat kesembuhan pasien, tapi nggak usah lewat medis gitu. Nah, jadi terpikirkanlah olehku, gizi nih. Karena kan di rumah sakit kan maksudnya pasien juga diberikan makanan ya yang sesuai dengan diet penyakitnya dia gitu ya. Dan itu bisa membantu mempercepat penyembuhan penyakitnya, tapi lewat jalur penata laksanaan makanannya. Iya. Wow, keren banget ya. Pertimbangan ini dan itu ya. Oke, keren banget sih Kak Rasma. Boleh diminum dulu mungkin Kak? Iya, ini kita tanpa gula ya. Tanpa gula ya, no sugar. No sugar. Awali harimu dengan jus. Buah-buahan ya Kak. Nah Kak Rasma nih, ini asalnya dari mana sih? Terus dulu itu SMA-nya di mana Kak? Ada nggak sih keterkaitan nih antara pendidikan SMA dan ketika pas kuliah? Biasanya kan selinear gitu ya Kak ya? Selinear, betul. Jadi kalau aslinya saya blasteran nih. Oh blasteran, apa nih? Surabaya Malang. Oh iya. Tapi karena ngikut orang tua dinas pindah-pindah, akhirnya saya menetapnya di Bekasi. Jadi waktu SMA saya di SMA Negeri 4 Bekasi, Embasi. Oh Embasi, mantap, Embasi. Gitu. Jadi emang kalau dari SMA sih kebetulan memang kelasnya hanya jurusan IPA dan IPS ya. Ya karena saya memang suka IPA, jadi saya ngambil. Memang suka ya? Emang suka. Mantap. Emang suka IPA, jadi emang dari SMA udah ngambil IPA, kemudian juga
ya disesuaikan dengan minat sih gitu. Jadi orang tua juga membebaskan ya, kamu sukanya apa silahkan kamu ambil, dan ya kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu sendiri gitu. Kemudian konsul gitu ya dengan guru BK gitu, kemudian diarahkan gitu. Ada beberapa jurusan nih yang relate dari sekolah juga dulu ada sempat psikotes gitu ya untuk mengetahui minat gitu. Ada juga bedah jurusan yang beberapa kali kalau kelas 12 kan sering ya didatangi kampus-kampus gitu, kampus-kampus ya, gitu. betul. Jadi semakin membuka gitu. Jadi semakin wah mantep nih lo mau masuk sini gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, selama kuliah di IPB nih Kak, kesan pertama waktu masuk Fakultas Ekologi Manusia tuh gimana sih? Culture-nya kayak apa gitu di sana, dan sempat culture shock gak sih pas masuk? Gitu ya. Sebenarnya culture shock-nya bukan lebih ke fakultasnya gitu ya, tapi lebih ke dramaga nih. Dramaga ya, macet Polsai. Macet ya gitu. Iya. Gitu kan. Terus kemudian pertama kali datang tuh juga sebenarnya waktu itu saya angkatan Covid nih, Mbak. Oh gitu, serius? Saya kan 2020 Covid. Oke. Jadi sebenarnya waktu itu juga baru datang ke IPB itu ketika luang aja gitu, karena kan full full Zoom. Daring ya, full daring gitu. Zoom, dari ya. saya semester 1 sampai semester 4 itu masih full Zoom daring. Jadi sebenarnya saya ke kampus waktu itu hanya ya udah biar orang tua juga lihat, oh ini loh kampusnya, oh ini loh gedungnya gitu. Berarti masih di Bekasi kayak dulu ya? Masih di Bekasi full daring gitu. Baru transisi ke offline gitu ya, hybrid gitu baru di semester 5. Oh, di semester 5. Nah, itu lebih terseok-seok lagi tuh. Gimana tuh? Ini, online gitu kan ya, kelas jam 7, 6.59 baru bangun nih. Sekarang harus sudah mulai ya. Iya, atas sudah oke, on, bawah tidur. Bercanda ya. Iya, kebayang. Kebayang Kak, kebanyakan seperti itu sih ya. Relate ya. Relate. Nah, boleh cerita gak sih Kak, gimana keseharian mahasiswa gizi masyarakat di IPB itu lebih banyak teori di kelas atau praktik di lapangan? Oke, jadi kalau misalkan untuk kalau dari semester 1 sampai 3 ya, semester 1 sampai 4 lah. Jadi kan memang 2 semester pertama kita kan belajarnya masih umum ya, PPKU gitu, masih pelajaran umum. Jadi ya itu sebenarnya kayak materi SMA tapi yang dipadatkan gitu ke dalam 1 tahun gitu. Jadi mengulang lagi. Memang tujuannya kan memang IPB ini mahasiswanya kan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi biar punya pemahaman core dasar yang sama lah gitu sebelum masuk ke kehidupan departemen. Nah, baru di semester 3, 4 itu baru nih kerasa, oh saya anak gizi nih belajarnya baru masuk ke ilmu gizi dasar gitu ya. Tapi memang di semester-semester awal tuh masih lebih banyak kuliah ya daripada praktikumnya. Juga pada saat Covid kan kita nggak bisa ke lab ya, betul. Jadi praktikum labnya cuma nonton video tuh. Oh gitu, ada lab apa aja sih Kak di sana Kak? Oh banyak ya? Jadi kita punya lab yang pertama kebanggaan kita nih. Apa lab nih? Dapur kita namanya lab kuliner dan dietetika. Nah, di situ tuh yang kita masak-masak, praktek masak gitu. Di situ tuh yang paling juga memakan biaya paling besar ya di lab kita. Oh gitu. Katanya sih 2M ya. Wow. Jadi pengen lihat deh ya labnya. Boleh. Yuk, gitu. Itu yang kebanggaan kita karena memang dapur kita di situ dan yang paling besar juga itu. Yang lain ada lab metabolisme juga gitu. Jadi kita titrasi apa segala macam yang untuk analisis zat gizi gitu. Ada Oh banyak ya kayak lab uji coba makanan juga ada gitu. Jadi kalau kita mau ngembangin produk makanan, kemudian sebelum di launching gitu ya, kita tester gitu dulu, percobaan gitu, mana yang paling disukai, mana yang paling enggak, itu juga ada. Oh gitu. Uji ORLAB namanya. Kalau mata kuliah apa nih Kak yang paling berkesan atau justru paling menantang selama kuliah di gizi? Paling menantang ya gitu ya. Nah, ini mungkin yang membedakan kita sama jurusan teknologi pangan ya, Tekpang. Jadi kalau di gizi emang kita lebih belajar untuk menghitung kebutuhan diet pasien gitu ya, lebih personalize karena kan setiap orang kebutuhan beda-beda ya, betul, disesuaikan dengan umurnya, jenis kelaminnya, aktivitas fisiknya, dengan kondisi penyerta penyakitnya seperti itu. Nah, ada mata kuliah namanya dietetik. Aduh, dietetik apa tuh? Dietetik. Ini di sini kita ilmu yang memang
belajar untuk memberikan diet kepada pasien. Personalize masing-masing ya, beda-beda ya. Kalau di Tekpang kan mungkin lebih ke pengembangan produk-produk makanan, ya, makanan gitu ya. ya. Nah kalau di kita belajar juga nih pengembangan produk, tapi memang tujuannya lebih dikhususkan untuk pada kelompok-kelompok dengan penyakit yang tertentu ya, jadi gitu. lebih menjurus lah ya, lebih tepat sasaran gitu ya. Ini dietetiknya sampai 2 semester nih, dietetik gitu. 1, dietetik 2. Bedanya apa tuh yang 1 sama 2? Kalau yang 1 tuh lebih masih awal-awal ya, jadi masih penyakit yang infeksi biasa gitu. Nah kalau yang dietetik 2 ini lebih yang memang komplikasi gitu, penyakit-penyakit yang komplikasi. Berarti itu lebih susah ya Kak ya? Oh susah banget. Aduh sampai nggak tidur kita itu. Gitu. Memang anak-anak IPB itu jarang tidur Kak. Lihat dari kantong matanya. Iya betul. Ini kalau di zoom out, pandanya kelihatan. Kelihatan banget ya. Nah kalau soal dosen nih Kak, ada nggak sih dosen yang paling berpengaruh dalam perjalanan kuliah Kak Rasma? Masya Allah, yang sangat berpengaruh itu ya. Iya. Dosen, kalau menurut saya sih yang pasti adalah dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi ya. Yang banyak memang memberikan arahan. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Insinyur Cecilia Meti Dwiriani MSc. Ibu Cecilia, ya Allah, Ibu banget sama beliau ya. Karena beliau memang sangat membimbing, mengarahkan gitu ya. Dari awal pembimbing akademik kan yang paling tahu kita tuh ya gitu. Kemudian diarahkan juga dan alhamdulillahnya beliau juga jadi pembimbing skripsi saya gitu. Jadi kan dia juga udah mengenal nih karakteristik beliau seperti apa, kajian bidangnya itu memang yang di bagian mana gitu. Nah beliau ini memang ahli di gizi masyarakat, terutama di edukasi gizi. Gitu. Ibu Meti, kayaknya aku kenal deh. Ibu Meti, Ibu Meti itu Agrianita juga. Agrianita juga. Iya kan aku ikut Agrianita juga ya Kak, gitu. Pak, tapi salah nggak ya, bener nggak ya Ibu Metinya yang ini? Coba dicek dulu. Bentar deh. Beliau tapi memang luar biasa banget sih. Ibu-ibu Agrianita itu. Kakak tahu nggak sih Agrianita? Tahu, komunitas gitu ya. Yang suka ngadain acara-acara. Ya. Jadi kalau itunya tuh Dharma Wanitanya IPB lah gitu. Jadi di situ tuh semua ibu-ibu tuh di situ. Tapi aku di sini tuh senang itu karena apa coba Kak? Jadi aku tuh pernah ngeliput kan sebuah acara gitu, senam ibu-ibu udah umur 60 lebih lah, lansia ke atas lah, dan itu dari gor ke depan itu dia jalan Kak. Jalan dong. Kita kalah loh. 60 tahun ke iya, atas 60 tahun ke atas, dan itu tuh udah ada beberapa dan mungkin agak banyak ya yang memang 60 ke atas itu masih produktifnya luar biasa sekali gitu kan. Jadi kayak ketampar banget gitu ya kayak. Masih kita dari sini ke sana aja kadang pakai motor gitu kan Kak. Tadi ke sini pakai apa Mbak? Pakai motor lagi kan. Iya, bentar aku nyari nih. Ini bukan sih? Ini bukan. Oh bukan. Beda ya ternyata ya Bu Meti ya. Oke, ternyata beda. Ini Ibu Meti Dwiriani ya. Itu mungkin Ibu Meti Ekayanti tadi. Iya, betul. Oke, lanjut ya Kak. Boleh. Makan dulu Kak, mungkin Kak dicobain. Boleh, ini sarapan yang aku buat. Ini pakai yogurt loh Kak. Masya Allah luar biasa. Nah teman-teman, awali harimu dengan kebutuhan buah dan sayur. Masya Allah, terima kasih kepada sponsor Mbak Maya dan suaminya yang di balik layar. Masya Allah. Boleh kali cobain, mungkin mau pakai yogurtnya biar ada manis-manisnya. Iya boleh. Makasih banyak loh ini Mbak Maya. Kucingnya Masya Allah. Banget. Soalnya buahnya juga udah manis jadi. Apalagi lihat Mbak Maya ya. Makin. Jadi sekarang setiap pagi aku makan ini. Karena Kak Rasma dia. Gak apa-apa, kadang motivasi datangnya dari orang lain dulu. Gitu, bisa karena terbiasa. Betul, biasanya tuh aku bubur. Sate ampela gitu. Karena kan gak sempet ya. Sopan gitu, pertama untuk kalian guys. Gitu Kak. Terus ini Kak, kita lanjut ya Kak ya, sambil lanjut ya. Nah selama kuliah itu kan pasti banyak up and downs ya Kak ya.
Nah, ada nggak sih momen yang bikin hampir nyerah gitu, tapi akhirnya itu malah jadi titik balik buat bisa sampai di titik sekarang itu, yang udah jadi lulusan terbaik Ya gitu Allah, kan? di-mention lagi jadi malu nih saya. Iya. Ayo gimana tuh, Kak? Jujur kuliah di Gizi itu berat ya. Berat ya? Tapi selama masih ada support sistemnya gitu ya, dari keluarga, kemudian juga punya sahabat-sahabat, itu bisa bantu buat survive lah di kuliah itu. Karena menurutku yang terpenting di kuliah di Gizi adalah bukan seberapa maksudnya pinter kalian gitu ya, tapi seberapa kuat daya tahannya gitu ya. Asik, daya tahan dia, Daya betul. tahannya teh. Karena soalnya memang bener-bener kuliah itu sepadat itu, apalagi semester 5 ya. Masuk dari jam 7, pulang jam 6 sore, itu full. Jadi satu mata kuliah gitu ya, langsung biasanya 4 sampai 5 jam. Kuliah langsung nyambung praktikum, kuliah nyambung praktikum gitu. Iya, sama. Jadi nggak ada nih model-model cakep begini kalau kuliah tuh nggak ada Oh ya, gitu? guys. Oh nggak ada. Ini kalau model di podcast aja nih. Iya. Kalau biasanya kita mandi aja syukur. Gitu. Betul. Jadi memang apa ya, daya tahan dan motivasinya sih harus kuat gitu untuk menyelesaikan studinya gitu ya. Betul. Terlanjur kecemplung harus keluar nih. Dan harus Gitu. ada motivasinya siapa tuh, Kak? Motivasinya siapa tuh, Kak? Biar waduh, minta di-spill lagi nih. Kalau jujur saya motivasinya ya pasti kedua orang tua ya. Ya, full itu udah support pasti. Gitu. Yang kedua saya ingat lagi sama tujuan saya gitu di awal. Ingat seberapa berjuangnya gitu ya untuk masuk ke Gizi IPB gitu, dan yang berarti yang masuk ke dalam Gizi IPB kan orang-orang yang sudah terpilih gitu. Iya. Jadi ya saya harus bisa menyelesaikan apa ya, tanggung jawab yang udah saya ambil gitu. Jadi ingat lagi gitu bahwa memang ketika saya masuk Gizi ada tujuannya gitu yang memang ingin dicapai gitu. Oke, kan banyak banget nih orang bilang kuliah di IPB itu sibuk banget, apalagi di jurusan gizi. Betul. Nah, gimana nih cara Kak Rasma bagi waktu antara kuliah, kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan gitu, atau selama kehidupan pribadi, sama kehidupan pribadi? Kuncinya nggak ada. Ada. Kuncinya nggak ada? Oh, nggak ada. Bercanda ada. Oke. Memang kita harus pinter-pinter manajemen waktu ya. Gitu. Ya, manajemen waktu. Supaya jadi kita kalau bahasa Gen Z sekarang work-life balance lah. Keren gitu ya. Jadi kalau saya gitu ya, saya memang waktu pas di weekday gitu, dari Senin sampai Jumat itu memang saya padatkan gitu. Jadi ketika nanti di Sabtu Minggu setidaknya ada waktu luang lah untuk kita family time gitu. Dan saya biasanya emang recharge energinya itu bertemu keluarga. Jadi biasanya saya Sabtu Minggu memang pulang ke rumah gitu. Oh, nggak ngerjain tugas suka? Iya, dibawa tugasnya. Oh, dibawa. Oke. Tapi setidaknya dengan kita kembali ke rumah gitu, bertemu, disambut dengan wajah orang tua gitu, keluarga gitu. Udah rasanya tuh dari recharge energi dan ya udah semangat lagi gitu. Ngerjain tugasnya lagi, dan kan suasananya juga baru ya. Betul. Mungkin kalau dari Senin sampai Jumat kan yang ketemu ya di kampus, kos, tapi setidaknya kalau ke rumah ada suasana baru gitu. Terkadang juga keluarga kan ngajak, ayo kita makan lunch di luar. Iya betul, ya kumpul-kumpul gitu ya Kak ya. Jadi setidaknya ya ada momen-momen me time-nya lah gitu di sela-sela kesibukan. Jadi manajemen waktunya itu benar-benar dipadetin di Senin sampai Jumat ya, untuk tugas-tugas gitu, untuk segala macam gitu. Tapi ada nggak sih misalnya rutinitas Kakak itu setiap pagi atau setiap malam gitu, olahraga atau harus makan ini itu, atau mungkin ada perubahan nggak sih setelah masuk gizi gitu? Ini pola makannya? A day in my life kali ya. Gitu. Iya. Aduh, jujur memang ini challenging juga ya buat saya dan teman-teman gizi yang lain gitu. Karena memang kehidupan kita buat nugas. The one and only adalah nugas. Gitu. Jadi memang pinter-pinter kita untuk menyiasatinya gitu. Kalau untuk saya sendiri, memang karena kuliah juga udah cukup padat ya, dari jam 7 sampai jam 6 sore, pulang masih nugas, besok udah begitu lagi gitu kan. Pagi lagi gitu ya. Mandi juga udah syukur memang ya kalau gitu ya. Gitu. Pakai sunscreen dipaksain. Gitu. Iya, benar. Jadi kalau saya memang menyiasatinya, saya memang mencari kos yang masih deket IPB. Jadi saya bisa jalan ke kampusnya. Jadi waktu pas saya dulu S1 gitu, saya memang sudah meniatkan gitu untuk berangkat dan pulang itu jalan kaki. Jadi setidaknya walaupun saya tidak ada olahraga yang misalkan nge-gym atau memang meluangkan waktu khusus, tapi di tengah-tengah rutinitas saya tetap bisa ada olahraganya, ada bakar kalorinya. Gitu. Jadi dari kos saya waduh, nanti di sensor ya. Iya. Nanti pada datang ya. Iya. Jadi dari kos saya di
sampai ke IPB itu lumayan 15 menit gitu kan, pagi udah jalan, nanti pulangnya kan jalan lagi ya, sambil mampir barat tentunya. Jajannya tetap jorok gak sih Kak? Nah itu dia gitu. Kan bar itu banyak yang menggoda Kak. Banyak yang menggoda, iya. Iya, Kalau iya, pulang minimal 3 tentengannya. Oh gitu. Makan berat, jajanan sama Yorti. Enggak bisa. Iya. Kalau saya memang kebetulan memang pengen tetap menerapkan menu gizi seimbang gitu ya di dalam menu makan saya aja. Jadi saya memang lebih sering ke warteg ya. Selain harganya memang ramah di kantong gitu kan. Apalagi kalau akhir bulan kantong kering ya, penyakitnya kanker. Betul. Kantong kering. Kantong kering ya. Nah, jadi saya menyempatkan untuk ke warteg sih. Dan di warteg itu kan ada pilihannya gitu ya. Kita bisa pilih nasinya mau seberapa, request setengah apa satu. Iya, gitu kan. betul. Setengah aja Bu. Terus kita ada pilihan sayurnya kan juga banyak tuh. Ada tumisannya, ada yang sop, kuah. Terus kemudian ada lauknya kan juga banyak. Jadi tetap bisa bergizi seimbang dengan harga yang anak kos affordable. Iya, bener. Berarti warteg itu salah satu opsional yang dianjurkan ya. Iya betul. Nah, bisa ini itu ya. Iya betul banget lagi, Kak. Wartegnya ya memang harus yang kita lihat yang higienis gitu. Setidaknya yang etalasenya Kakak. Etalasenya ada ada tutupnya. Ada tutupnya. Gitu. Terus kan kita bisa melihat juga dari Ya, luar gitu ya. Dan yang makannya kan kadang ada yang dibakar juga ya Kak, itu lebih sehat kan ya daripada yang digoreng gitu. Iya betul. Makan lagi Kak. Makan lagi. Oh ya Allah. Akhirnya saya merasakan makan sehat ala Mbak Maya nih. Biasanya cuma dapat di foto. Iya gitu di foto doang. Udah di foto belum Mbak? Belum. Belum. Kita foto dulu real time. Sebentar ya. Aduh, kacau. Oh indah ya. Lucu banget sih ini. Oke. Tadi sampai mana? Sampai masih banyak. Kan memang harusnya pagi gitu ya. Tapi aku tuh dari kecil itu dari sekolah itu memang sama orang tua itu selalu dibiasain makan nasi banyak gitu ya, iya, dan itu disuapin ngek gitu. Aku SMA pun masih disuapin, kuliah juga masih loh Kak. Karena ribet kali ya pagi. Iya, nyiapin. Kalau nggak disuapin nggak dimakan nih. Iya, kalau nggak makan aku Kak. Jadi ada habit tapi sekarang juga tuh ya, jadi memang dibiasain gitu kan. Tapi ada benernya, tapi nggak tahu ya Kak bener atau enggak kata. Jadi kalau aku tuh selama jadi anak mama gitu, jadi mama yang selalu disuapin itu nggak pernah namanya masuk rumah sakit, gitu kan. Jadi itu suatu pembenaran mungkin ya buat mamaku ya. Kan buktinya anak mama itu selama itu nggak pernah masuk rumah sakit sehat gitu karena diuelin makan. Jadi yang penting tuh sarapan katanya kayak gitu Kak. Betul. Iya nggak sih? Betul. Sarapan itu penting gitu. Karena memang kita itu idealnya adalah dalam sehari itu 3 kali makan berat dan 2 kali selingan. 3 kali makan berat itu dimulai dari sarapan, makan siang, sama makan sore lah, makan sore atau malam gitu. Diselingi oleh 2 kali selingan. Itu biasanya snack pagi di jam 10 sama snack sore di jam 4 gitu. Memang sarapan itu penting. Karena kan biasanya kita udah berkegiatan itu mulai dari pagi gitu kan. Nah, dimana maksudnya tubuh kita itu butuh bahan bakar lah, butuh glukosa gitu. Nah, makanya kita harus sarapan untuk memenuhi kebutuhan energi harian kita gitu. Kalau dari pagi kita nggak sarapan gitu ya, itu bawaannya tuh lemes, males gitu, lebih pusing gitu. Jadi memang sebenarnya sarapan itu dianjurkan. Tapi memang pilihan jenis sarapannya nih yang harus disesuaikan lagi gitu. Iya, kalau aku kan dulu nasi ya banyak banget gitu dikasih, dan katanya itu kalau misalnya kita udah sarapan, nah kalau misalnya kita mau jajan apapun gitu yang ada bakterinya atau ada apa, itu bisa jadi daya tahan tubuh kita ini kan gitu, jadi nggak cepet sakit atau apa gitu ya Kak ya? Agak dipertanyakan ya. Katanya gitu. Agak dipertanyakan gitu, ya. Enggak sih. Kalau dia tetap maksudnya bakteri, virus ya tetap berbahaya sih. Tetap berbahaya ya. Iya. Gitu. Paling emang daya tahan tubuh kita nih yang harus di-boost gitu. Karena maksudnya di sekitar kita pasti akan banyak gitu, ada bakteri, virus, cuman tinggal daya tahan tubuh kita nih lagi down apa lagi tinggi gitu. Kalau misalkan lagi down, jadi bakteri atau virus gampang kita rentan terkena gitu. Iya. Jadi sebenarnya lebih ke untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita gitu. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya Kak ya. Boleh. Nah, kalau kegiatan atau pengalaman apa sih Kak yang paling nggak bisa dilupain selama jadi mahasiswa di IPB? Selama jadi mahasiswa S1 dulu kali ya, karena kan sekarang ikut
gitu. Ada Kak? Pengalamannya ya sebenarnya banyak sih ya pengalaman menjadi anak kuliah. Apalagi bagi kalian anak kuliah itu harus banyak memanfaatkan kesempatan-kesempatan privilege yang ada Asik, gitu ya. privilege-nya pergunakan ya. Betul, gitu ya. Iya. Apa aja sih Kak? Apa aja? Apalagi khususnya anak IPB ya. Asik. Lagi-lagi di highlight IPB nih. IPB. Iya. Jadi kan masih kita banyak privilege gitu ya. Mulai dari banyak sih privilege-nya gitu ya. Kita punya akun Zoom premium gitu ya. Yang kita bisa pakai maksudnya buat nambah relasi atau punya kegiatan apa difasilitasi dari kampus gitu kan. Terus juga bisa punya Canva. Banyak sih privilege-nya ya. Canva, jadi kita bisa lebih explore gitu ya, mendesain segala sesuatu gitu. Sebenarnya jadi ngerjain tugas tuh gampang ya kayak jadi lebih mudah gitu ya. Banyak fasilitas dari kampus dan itu nggak didapatkan selain di bangku kuliah gitu ya. ya. Betul. Terus juga kalau ini perbanyak ikut apa ya seminar-seminar gitu ya untuk menambah soft skill. Biasanya harga untuk ikut seminar gitu ya kalau umum sama mahasiswa tuh beda. Mahasiswa bisa setengah harganya. Itu kan lumayan ya untuk menambah sertifikat, untuk memperbagus CV juga gitu, pelatihan gitu. Terus juga ya maksudnya pengalaman di kuliah ya, di Gizi IPB juga banyak sih bertemu dengan dosen-dosen yang memang sudah top di bidangnya gitu ya. Diskusi-diskusinya juga tajam. Ya, pokoknya enak ya Kak ya. Betul. Kalau ngomongin soal gizi nih Kak, menurut Kak Rasma sendiri itu kenapa sih ilmu gizi itu penting banget buat kehidupan kita sehari-hari? Wah, penting banget dong, jelas. Gitu, karena gizi ini kan memang identiknya itu dengan makanan ya, makanan yang bergizi gitu. Dan maksudnya makanan itu kan adalah yang paling dekat dengan kita ya, gitu. Yang paling kita, nah ini contohnya langsung paling dekat. Ini langsung paling dekat dengan kita, betul. Dimana maksudnya kita setiap hari gitu kan makan 3 kali sehari gitu. Memang ilmu gitu ya, ilmu tentang apa yang kita makan itu sangat penting gitu. Karena you are what you eat gitu. Ya, betul. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu makan gitu. Kalau misalkan orang-orang gitu maksudnya belum sadar gitu, aku mau nih makan apa yang saya mau aja gitu. Jadi makannya sembarangan. Yang saya mau aja, mau junk food, mau seblak gitu kan. Padahal ternyata mau kerupuk gitu kan yang tinggi kalori. Padahal sebenarnya makanan-makanan itu lebih banyak efek negatifnya gitu ke tubuh gitu. Kan kita maunya padahal hidup yang sehat gitu ya, umur yang panjang gitu ya. Dan memang harus dimulai juga dari pilihan-pilihan makanan yang sehat gitu. Makanya kenapa ilmu gizi itu penting. Terlebih di sekarang kan maksudnya tren-tren penyakit itu juga semakin meningkat ya. Semakin macam-macam juga ya Kak ya. Terutama di Indonesia nih angka diabetes juga makin meningkat. Iya, dan kan itu semua dari gaya hidup bener, banyaknya gaya hidup, bukan apa namanya Kak? Dari turunan itu bukan ya, gitu. lebih banyak ke pola dan gaya hidup sih. Dan utamanya dari makanan. Iya, betul. Nah kan banyak banget nih sekarang itu tren diet atau makan sehat yang berseliweran di media sosial ya Kak ya. Dari kacamata seorang ahli gizi nih, gimana sih cara memilah mana yang benar dan mana yang cuma tren aja? Oke. Jadi sebenarnya pertama tuh kembali lagi ke niatnya dulu nih. Niatnya tuh emang harus diluruskan. Beneran mau diet kah gitu atau cuman FOMO aja nih. Lagi tren diet keto misalkan, tren lagi diet IF gitu, Mediterranean gitu. Diet Americano kan ada diet juga ya. juga ada gitu kan. Nah, jadi pertama balik lagi ke niat kita. Memang kita itu mau dietnya itu beneran diet atau memang cuma ikut FOMO. Kedua, harus diluruskan lagi mindsetnya bahwa dietnya itu maksudnya diet karena kita sehat ya, bukan diet yang instan gitu. Karena biasanya diet yang instan atau ekstrem itu malah membahayakan tubuh kita gitu, bisa memberikan efek negatif, bisa memperlambat metabolisme tubuh kita dan sebagainya gitu ya, malah lebih banyak jadi negatifnya gitu. Ketiga, nggak semua diet itu cocok ke setiap orang gitu. Betul. Kadang di orang A cocok nih saya nggak makan nasi. Tanpa makan nasi dalam sehari gitu. Ternyata di Mbak Maya saya nggak bisa karena dari dulu udah biasa makan nasi gitu ya. Tiba-tiba nasinya nggak boleh makan nasi tiba-tiba nanti takutnya lemes terus takutnya kan pingsan gitu ya karena asupannya kurang gitu. Jadi memang harus konsultasikan lagi gitu ya dengan ahlinya atau boleh juga maksudnya Mbak mencoba ke diri dulu gitu terus dilihat gitu ada efeknya yang maksudnya nggak cocok nih, kalau itu jangan diteruskan gitu. Iya kan ada banyak juga produk-produk gitu loh Kak. Aku tuh dulu sempat loh. Gitu, Iya slim dan tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Jadi sebenarnya wow. Sempat apa one meal a day gitu atau apa
ekstrimnya? Nggak makan, dia tuh nggak makan. Nggak masuk nasi. Jadi pagi itu kopi. Kopi hitam ya, aja. Kopi hitam. Siang itu lebih ke apa ya? Kayak makannya itu cuma tempe, tahu. Oh, lauknya aja. Iya. Sorenya sayur. Itu bener kurus. Tapi setelahnya nggak bisa bangun. Ya, jadi memang biasanya yang diet ekstrim gitu ya. Pertama, biasanya kan tubuh udah terbiasa nih. Asupannya banyak gitu. Kemudian di-cut sampai sejauh itu kaget gitu kan. Gitu ya. Tubuhnya sendiri kaget. Kemudian metabolisme tubuh juga jadinya tuh biasanya melambat gitu. Karena kan ada yang namanya basal metabolisme rate gitu. Jadi adalah energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk melangsungkan proses-proses metabolisme fisiologis tubuh gitu. Nah, ditakutkannya gitu. Karena besoknya nggak bisa bangun, dugaan saya itu asupan kalorinya tuh di bawah dari basal metabolisme rate-nya itu gitu. Itu bener-bener kayak nggak bisa bangun seharian, itu bener-bener nggak bisa bangun tuh karena sakit gitu perut. Udah pas ke dokter tuh dibopong, kata dokter mahnya udah akut. Nah itu juga gitu. Jadi kondisi penyerta itu juga penting ya. Kayak misalkan yang diet IF gitu ya, itu juga sebenarnya tidak disarankan untuk yang punya mah berat gitu. Karena kan itu ada jam-jam jendela puasa, jendela makan ya. Nah itu kan memang harus dikonsultasikan lagi sih gitu. Iya. Oke. Nah kalau kita ngomongin soal gizi seimbang sebenarnya konsep dasarnya itu apa sih Kak? Konsep dasar gizi seimbang gitu ya. Jadi sebenarnya konsep dasar gizi seimbang tuh ada 4 pilarnya gitu ya. Ada 4 pilar. Ada 4 pilarnya. Yang pertama maksudnya mengonsumsi makanan yang beraneka ragam gitu. Karena maksudnya kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan gizi gitu ya. Ada dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral hanya dari satu jenis makanan. Iya, betul. Jadi memang dalam satu piring kita tuh harus lengkap gitu. Proporsi dan komposisinya gitu. Seperti ada namanya visualisasi isi piringku. Oh iya, isi piringku. Udah saya jelasin ya. Ya, isi piringku. Isi piringku. Jadi di dalamnya itu memang ada makanan pokok karbohidratnya, kemudian ada pauknya, ada lauk dan pauk nih teman-teman. Kalau lauk itu berarti yang hewaninya, ikan, telur, ayam. Kemudian kalau nabati itu berarti pauk itu berarti yang nabati, yaitu tempe tahu. Dari lauk aja ada 2 jenis nih. Baru kemudian ada sayurnya. Nah sayur ini part yang paling susah sekali ya, yang paling sedikit dikonsumsi orang-orang Indonesia nih. Sayur sama buahnya. Biasanya buahnya juga suka ketinggalan gitu. Jadi dalam satu piring kita idealnya itu mengonsumsi komposisi yang lengkap itu. Nah itulah definisi yang disebut bergizi seimbang. Bergizi seimbang ya. Gitu ya Kak. Selain dari makannya juga harus dibarengi dengan aktivitas fisiknya ini. Supaya asupan kalori yang masuk itu sesuai dengan kalori yang dikeluarkan untuk kita beraktivitas. Sehingga kita maksudnya mendapatkan tubuh yang ideal. Itu. Berarti banyak masuk, keluar sedikit. Betul. Gitu ya. Itu yang kita kenal dengan obesitas. Aku gitu soalnya. Habis makan, nah itu penyakitnya. Habis makan tidur enak kayak Kak, habis makan ngantuk gitu. Apalagi makan Padang. Nah, kena AC dikit udah meriap-meriap matanya. Iya bener. Nah kalau kan kebanyakan anak muda itu sekarang suka skip sarapan ya Kak, atau makan sembarangan karena alasan sibuk. Ya, sebenarnya seberapa penting sih sarapan buat tubuh kita? Kan tadi udah ya, nggak apa-apa lah. Kita ulang lagi ya. Boleh. Seberapa sarapan penting? Itu penting. Kalau dari kacamata gizi, sarapan itu penting gitu ya. Karena tadi maksudnya kita mulai berkegiatan itu dari pagi gitu ya, dan tubuh tuh membutuhkan maksudnya bahan bakar ya. Nah bahan bakarnya dapat dari apa? Dari makanan, makanan yang kita makan, kemudian nanti akan diserap dalam bentuk glukosa gitu ya. Itu yang dibutuhkan ke otak untuk kita berpikir, untuk kita beraktivitas gitu. Itu penting. Dan sebenarnya kenapa skip sarapan itu tidak disarankan? Karena biasanya karena kita menahan lapar nih dari bangun pagi sampai ke anggap makan siang gitu ya. Itu kan ada waktu yang cukup lama gitu ya. Nah takutnya nanti malah jadi balas dendam gitu. Jadi malah porsi siangnya tuh gitu ya. membludak juga gitu. Karena merasa udah menahan lapar dari pagi nih, pagi nggak makan, siangnya langsung makan yang beruah. Sebenarnya nggak bagus gitu. ya? Sebenarnya nggak bagus, karena yang bagus adalah sebenarnya makan yang porsi kecil atau sedang gitu dan teratur, daripada di satu waktu tapi langsung
banyak gitu. Tapi kan mungkin banyak yang berdalih itu siang kan masih beraktivitas kayak gitu, masih bisa dibakar mungkin kalori-kalori yang dia makan sebanyak itu. Itu tuh bisa jadi pembenaran gak sih untuk kita makan banyak dan jorok di saat siang hari? Ini kayaknya validasi dari bapaknya sendiri nih ya. Iya. Gitu. Jadi memang benar sebenarnya dari makan pagi, siang dan malam. Kalau untuk secara proporsi ya sebenarnya paling banyak itu di siang karena kan siang kita masih full aktivitas ya. Iya, betul. Cuman memang tidak disarankan untuk langsung beludak gitu ya makan banyak di siang. Kenapa? Karena untuk menghindari kelonjakan gula darah. Gitu. Jadi ketika maksudnya pada orang yang diabetes gitu ya, itu karena terbiasa juga makan dengan porsi banyak di satu waktu. Jadi gula darah tuh lonjaknya langsung tinggi. Dan itu berlangsung dalam waktu yang lama sampai akhirnya jadi terkena diabetes juga gitu. Makanya kita diusahakan adalah makan sebenarnya teratur, tapi porsinya tuh yang lebih kecil dan sedang gitu. Jadi gula darah tuh gak langsung yang naik melonjak gitu loh, jadi lebih stabil. Iya. Gitu. Tapi aku tuh sempat bingung loh antar sarapan itu penting atau enggak itu karena ada yang ngomong gitu ya di konten itu sarapan yang paling baik adalah tidak sarapan. Katanya ada yang begitu. Oke, jadi sebenarnya ini balik lagi nih ke tujuan tiap orang gitu. Kalau misalkan memang dia orang individu sehat gitu ya, sebenarnya tetap dianjurkannya ya sarapan gitu tadi. Karena sarapannya tadi ya, maksudnya untuk menyuplai menyuplai energi gitu ya. Glukosa ke itu ya. Terus juga ya untuk menghindari kelonjakan gula darah tadi ya di satu waktu gitu. Kemudian juga menghindari malah nyemil-nyemil yang gak seharusnya gitu. Kak, tahu gak sih kalau ciki gitu ya, ciki itu kan sekarang ada yang besar gitu kan, kadang kalau kita cemilin gak kerasa ya gitu. Nah itu makanya kenapa sarapan juga penting. Jadi kalau pagi kita udah maksudnya makan berat dengan porsi yang cukup ya, jadi kita mencegah untuk camilan-camilan yang sembarangan tadi itu gitu. Jadi makannya akan lebih bergizi daripada hanya sekedar nyamil keripik gitu ya, yang kita gak sadar sebenarnya itu kalorinya cukup banyak juga gitu. Jadi itu sering kalori-kalori tersembunyi yang sering kita tidak sadari tersembunyi gitu ya betul, harus bahaya ya Kak ya. Nah kalau lagi di luar rumah nih Kak dan harus jajan, ada gak sih tips simple biar kita itu tetap bisa milih makanan yang lebih sehat? Memang harus jajan ya. Harus jajan ya. Jadi memang idealnya gitu ya. Seringkali kita ahli gizi gitu menyarankan maksudnya cemilannya diganti buah, gitu. Tapi kan namanya manusia ya, semakin dilarang malah semakin ingin gitu ya. Iya, betul Jadi banget. saya selalu bilang nih ke pasien saya untuk membatasi gitu ya daripada menghindari. Karena kalau misalnya menghindari nggak boleh dan semakin ditahan malah semakin pengen. Jadi makanya saya selalu menggunakan kata untuk membatasi. Jadi setidaknya tahu nih gitu. Apalagi maksudnya untuk orang-orang yang memang lagi program diet gitu ya, atau memang pada misalnya penderita diabetes yang tahu bahwa tidak boleh gitu ya makan minum manis gitu. Jadi boleh jajan maksudnya yang manis gitu, jajan yang apa, tapi tahu diri, tahu porsinya gitu. Tahu porsinya. Yang penting saya misalkan ada donat gitu ya, kita lagi diet gitu, ya udah cukup segigit gitu atau 2 gigit, cukup. Jadi setidaknya rasa kepengennya tuh udah terlaksana gitu ya, udah nggak ada penasaran lagi gitu tapi ya Kak ya. kalorinya juga nggak yang membludak gitu. Betul. Jadi lebih ke tahu porsi diri aja sih dan membatasi gitu. Kalau misalkan di dalam hari itu gitu, oh tadi saya udah jajan yang manis nih, udah makan manis misalkan donat tadi, oh berarti saya jangan minum kopi manis gitu. Jadi jangan double-double, makan manis iya, minum manis iya. Gitu. Makan biasanya nasinya juga banyak, itu. Kebanyakan gitu ya, kita double-double ya, dimsum, kopi manis, terus es krim gitu ya. Dimsumnya dimsum mentai, bakso goreng. Peraci-acian, iya benar, cireng. Aduh mantap itu. Itu kan semuanya dari tepung itu. Betul. Nah kalau menurut Kak Rasma nih, kesalahan paling umum yang sering dilakukan orang Indonesia soal pola makan itu apa sih? Kalau makan harus pakai nasi. Iya, enggak ya harus enggak itu ya kayak enggak ya. Kalau makan harus pakai nasi. Dan kesalahan yang paling sering adalah udah makan nasi, lauknya Indomie. Enak itu Kak. Nah,
Itu. Best Jadi Kak. kan nasi itu kan sudah makan pokok ya, udah karbohidrat. Iya, iya, iya. Dan mie goreng itu juga karbohidrat Iya, atau betul. makanan pokok. Jadi double karbo kalau Betul, kita betul. makan nasi terus sama mie gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan maksudnya orang dengan yang pola makan seperti itu biasanya akan lebih gemuk gitu ya. Iya, iya. Karena jadinya double karbonya gitu. Itu sih sering kesalahan Iya. ya. Dan Jadi ada double juga karbo. Kak, gendut itu lucu. Orang tuh bilang gendut Gemoy. itu iya gemoy lucu Gendut itu gitu kan. gemoy Padahal gitu. enggak ya Kak ya Padahal gitu. sebenarnya itu mungkin lebih menggunakan kata-kata halus Iya, ya kata daripada halus betul. menyebut gendut gitu ya Betul, kan, betul, maksudnya betul. lebih menghindari body image yang di masyarakat gitu ya. Jadi biasanya dibilang gemoy. Tapi Iya. sebenarnya ya balik lagi sih untuk kesehatan tubuh ya. Jadi memang kalau gemoynya udah tahap lanjut Iya, gitu iya, itu iya, lebih iya. berisiko terhadap kesehatan kita sendiri Betul, sebenarnya. Oke Kak, minum dulu Kak. Oh iya, Makan dulu Kak, boleh. minum dulu, makan dulu. Gitu. Dan biasanya maksudnya dengan kita punya berat badan yang ideal gitu ya, kita lebih produktif gitu, nggak gampang capek, bawa badan tuh juga ringan gitu Iya, betul, ya. betul. Gitu. Jadi sebenarnya memang lebih untuk ke produktivitas dan ya kesehatan tubuh sendiri sih. Tuh Kak, dan memang kerasa banget sih ya Kak ya. Kerasa banget. Kerasa. Kalau ngomongin anak-anak nih Kak, biasanya kan mereka itu susah banget ya diajak makan sehat. Ada nggak sih cara atau pendekatan sederhana biar anak-anak itu tertarik sama makanan bergizi? Ada sebenarnya. Jadi memang kita yang sekarang itu sebenarnya hasil dari yang dulu juga gitu. Betul. Jadi memang sejak kecil ada baiknya anak itu memang sudah dikenalkan sayur gitu loh. Harus makan sayur gitu. Jadi nanti pola itu akan tertanam gitu. Sampai maksudnya dia remaja, sampai nanti dia pun jadi orang tua dan punya anak lagi gitu, dia akan selalu menanamkan bahwa makan itu harus selalu ada sayurnya loh. Sayur itu baik misalkan untuk mencegah konstipasi gitu ya, susah pup gitu. Jadi memang pola pikir itu memang harus ditanamkan dari sejak kecil. Sejak kecil benar. Kan ada ya Kak untuk menyiasatinya itu sayuran itu dijadiin keripik. Keripik wortel, keripik buah-buahan macam-macam itu tuh gizinya tuh masih sama gak sih? Nah sebenarnya jadi gini, semakin maksudnya makanan itu diolah gitu ya, diproses, sebenarnya kandungan gizinya itu akan semakin berkurang sebenarnya. Karena kan terkena proses pemanasan gitu ya, perebusan dan segala macamnya ya. Itu kan ada yang vitamin-vitamin yang larut air. Jadi sebenarnya udah pasti zat gizinya sebagian besar akan hilang. Meskipun gitu. hanya misalnya di air fryer gitu. Sampai tetap, kering itu gitu kan tetap ada ya. panasnya, Iya, vitamin panasnya C kan itu rentan ya. panas gitu. Jadi sebenarnya memang idealnya adalah makan sayur itu ya yang real food gitu, mendekati bentuk aslinya gitu ya, hanya dikukus, rebus, minim pengolahan gitu. Tapi namanya untuk sebagai pendekatan ke anak gitu, apalagi memang mungkin anaknya dari awal emang kurang tertarik nih, kurang suka. Jadi memang untuk para moms di luar sana PR buat kita ya moms. Effort, gitu. Betul. Sebenarnya lebih disarankan untuk misalkan dibuat ke nugget sayur gitu, nugget ceria gitu. Jadi itu nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa kan kita masukkan potongan-potongan misalkan sayur, bayam ke dalam situ. Itu kan akan buat sendiri tapi ya. Iya, buat sendiri. Kan banyak sekarang ya jadi nggak pakai pengawet juga gitu kan. Terus juga lebih sehat, ada kandungan sayurnya dan anak-anak tuh lebih seneng kalau makanan yang bisa finger food gitu loh. Bisa dipegang, mereka pegang sendiri. Betul. Dan itu kan jatuhnya kayak seakan-akan jadi snack gitu ya. Jadi mereka, Dek dalam sini tetap ada sayur loh gitu. Dia udah makan sayur hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu apresiasi anak gitu ya. Kalau misalkan udah makan sayur gitu. Jadi nanti nagih gitu. Mah kok aku gak ada sayurnya gitu. Iya. Tapi ada loh Kak, aku lihat itu anak-anak kecil, anak-anak yang memang udah dikenalin sama orang tuanya real food gitu. Jadi anak itu disuruh milih ciki sama dan real food itu dia lebih milih kayak brokoli gitu, buat sayur-sayuran itu. Jadi gimana di rumah ya kayak makanya gitu. kenapa pola asuh itu juga menjadi sangat penting gitu. Karena memang kebiasaan yang dibangun dari sejak dia kecil itu maksudnya akan terbawa sampai kebiasaan dia besar, terekam di memorinya. Dan nanti kalau dia punya anak, dia juga akan kemungkinan besar akan berlaku seperti itu. Karena juga dulu ya, dia betul. juga seperti itu. Iya, keren banget. Nah Kak, sekarang kita bahas soal penelitian Kak Rasmah nih ya. Boleh. Yang menarik banget nih judulnya itu pengaruh pendidikan gizi menggunakan NutriTower terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik jajanan sehat siswa sekolah dasar. Nah, kenapa sih tertarik ngambil topik ini Kak? Oke,
Jadi pertama gitu ya, karena memang saya juga tertarik gitu untuk mengedukasi gitu. Jadi memang basicnya saya suka nih untuk mengedukasi ke masyarakat gitu kan. Kemudian alhamdulillahnya tadi ya dapat pembimbing juga Bu Meti yang memang bidang kajiannya itu di edukasi gizi gitu ya ke masyarakat gitu. Akhirnya oke nih Bu, kita sama-sama cari gitu topik tentang edukasi gitu. Kemudian kenapa akhirnya mengambil topik ke siswa SD gitu ya tentang jajanan sehat gitu. Karena sebenarnya saya melihat lagi dengan ya fenomena yang terjadi di Indonesia ya, apalagi ke anak-anak SD gitu. Saya melihat bahwa anak-anak SD sekarang banyak yang obesitas. Betul. Baca yang di TikTok juga banyak yang udah kena ginjal ya, cuci darah. Iya banyak gitu. banget Kak yang kena ginjal dan sekarang. Dan itu kalau semuanya kita ulik lagi gitu ya, itu sebenarnya karena dari pola makannya. Betul. Gitu. Jadi memang jajanan-jajanan SD seperti yang kita tahu kan kualitasnya seperti itu ya. Betul. Kurang sehat gitu ya. Banyak yang digoreng, kemudian banyak micin dan segala pewarna macamnya. itu sih masih oke ya Kak, pewarna pengawet, makanan betul. gitu Itu kan, termasuk pengawet. Yang saya edukasi di dalam permainan itu gitu. Jadi untuk mengenali jajanan yang aman dan bergizi. Aman di sini adalah yang bebas dari zat-zat yang membahayakan ya, seperti misalkan dari pengawet, pewarna, bahan kimia segala macam, supaya anak sejak dini tuh bisa membedakan gitu ya. Apalagi maksudnya anak kan ya di luar pengawasan orang tua, guru juga nggak bisa selalu mantau. Jadi memang anaknya yang harus diedukasi gitu karena, untuk bisa membedakan. Betul, Itu karena kan jajanan yang anak-anak aman. itu suka yang daya tariknya berwarna gitu dari kan. warnanya, bentuknya yang lucu-lucu, betul. Padahal seringkali yang seperti itu malah cenderung kurang sehat. Gitu. Terus akhirnya saya melihat kan bahwa anak-anak Indonesia sekarang masih banyak yang obesitas. Karena memang melihat jajanan yang tersedia di sekolahnya memang seperti itu, jajanan-jajanan yang kurang sehat lah. Terus juga minuman-minuman manis, es cekek gitu ya. Es cekek itu kan Dan itu serbuk-serbuk gitu loh Kak. Setelah saya wawancara gitu ya ke anak-anaknya, bahkan bisa sehari 2-3 kali untuk serius? membeli itu. Bener Kak. Ampun. Jadi istirahat pertama tuh mereka jajan dulu tuh bisa beli misalkan kayak maaf ya Pop Ice, Mary Opa gitu yang itu. Kemudian siang gitu. Panas kan, beli lagi gitu. Bahkan kadang nggak keminum tuh air putihnya yang dibawain orang tuanya karena lebih pengen yang segar, manis, karena panas gitu dan sama teman-temannya ayo jajan yuk gitu. Anak SD kan satu ke kamar mandi, semua ke kamar mandi gitu kan. Jadi pengaruh ya, lingkungan ya Kak ya, betul. Akhirnya saya pilih ya udah saya mau mengedukasi ke anak SD nih supaya dia tercerdaskan gitu, bisa memilih jajanan yang aman tadi dan bergizi tadi. Iya, keren sih Kak. Nah kalau Nutri Tower itu sendiri itu sebenarnya apa sih Kak, bentuknya kayak gimana dan kenapa disebut tower? Oke. Wah harusnya saya bawa mainannya ke sini. Ada ya, itu mainan ya Kak ya? Ada prototipenya, itu memang mainan gitu. Ada prototipenya dan alhamdulillah kemarin juga udah hak cipta. Keren, selamat loh Kak. Di bulan Mei kemarin sempat nguruskan ke yang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Cipta Intelektual. Jadi memang karena sasarannya adalah anak SD gitu ya. Kalau pemberian metode edukasinya ceramah itu kurang masuk kan, hanya satu arah. Anak-anak kan dunianya bermain ya. Jadi pesan-pesan gizi akan lebih masuk jika kita menggunakan media metode yang menyenangkan yang sesuai dengan sasaran umur mereka gitu. Jadi saya kemas dalam bentuk permainan, board game gitu. Board game. Nah bentuknya adalah Nutri Tower karena dia nanti berbentuknya tower. Nanti saya kirimin aja deh gambarnya. Boleh. Bisa dimasukin ya. Nutri Tower, tolong Bapak editor. Gitu ya. Jadi memang bentuknya adalah seperti tower gitu dan di dalamnya itu ada pesan-pesan gizinya gitu. Jadi sebenarnya konsepnya seperti ini. Jadi dia permainan itu diawali dengan menyusun dulu towernya gitu. Towernya itu kan ada dasarnya, kemudian ada pilar-pilarnya. Nah, pilar-pilarnya itu memuat jawaban dari materi gizi gitu. Jadi nanti mereka akan ada kartu nih. Ada kartu beberapa set gitu. Nanti mereka kocok dadu. Warna yang keluar itu menentukan warna kartu yang akan diambil. Dia ngambil kartu misalkan merah nih, baca nih. Nah, mereka harus mencari jawaban nih yang ada di pilar-pilar ini. Gitu. Yang warnanya merah juga. Terus kemudian diambil, kemudian ya permainan berlanjut terus seperti itu. Jadi memang dibuat semenyenangkan mungkin gitu. Jadi biar anak tuh nggak kerasa
sebenarnya mereka lagi belajar tapi Iya, sambil iya. bermain Iya, gitu. betul, betul, Dan betul. materi akan lebih masuk Betul, gitu. seru ya Kak ya. Boleh tuh nanti dibanyakan, Wah, dilipat diperbanyak gandakan, boleh, diperbanyak ya boleh, Kak boleh. ya. Nanti ditunggu di e-commerce ya. Yes, siap. Oke, nah Kak, gimana sih awalnya ide Nutri Tower ini tuh muncul? Apakah dari hasil observasi di lapangan atau emang pengembangan dari teori? Oh, sebenarnya pasti kita riset dulu ya gitu ya. Kita riset dulu gitu. Mana sih, kan jenis permainan kan banyak Ya, ya banyak. gitu ya. Sebenarnya untuk saya memilih akhirnya jenis permainan juga panjang ceritanya Panjang gitu ya. Karena ke anak Oke. SD kan medianya bisa macam-macam ya, bisa penampilan video, bisa bermain role play juga. Itu Iya. beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan gitu jenis-jenis media mana sih gitu Iya, yang iya. apa namanya bisa diterapkan untuk ke anak SD. Tapi memang yang paling signifikan gitu ya, itu pada permainan, pada Oke. media board game gitu. Gitu. Akhirnya saya memilih, oke saya putuskan pilih media board game nih. Oke. Gitu. Nah dari situ kan banyak ya yang kayak seperti monopoli, ular tangga gitu ya. Tapi itu udah terlalu mainstream menurut Yes, saya betul, gitu betul. kan. Jadi saya pengen sesuatu yang inovatif nih dan bagi anak juga, wah ini saya baru pertama kali lihat. Jadi Iya, dari iya, mereka iya. pun sudah ada Ya, interest. keinginan. Betul, Ya. ada interest tersendiri gitu. Iya. Akhirnya udahlah saya buat namanya yaitu Nutri Tower tadi. Sebenarnya lebih terinspirasi dari Uno Stako. Oh, Uno iya yang gitu ya, yang diambil ya taruh atas. Ya, 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 ya. Tower. Jadi konsepnya di situ. Iya, Dan itu kan iya, juga iya. ada melatih untuk berpikir keseimbangan ya. Kalau saya ambil sini nanti jatuh, itu kan juga bisa melatih daya Ya, pikir anak betul, seperti betul, itu sih. betul, betul. Luar biasa, keren banget sih Kak. Nah, kalau terus waktu penelitian, tantangan paling besar yang Kakak hadapi itu apa? Anak SD-nya Anak gitu. SD-nya, anak SD-nya. Ya. Lagi-lagi namanya anak-anak Iya, masih betul. suka tantrum. Belum ketemu kalau yang bokem. Ya Allah gitu. Iya, iya, iya. Challenging-nya adalah kalau ke anak-anak ya seperti itu ya. Pendekatannya itu Iya, sangat betul, betul, susah betul. gitu ya. Iya, iya, iya. Apalagi memang rangkaian penelitiannya kan cukup panjang ya. Tidak hanya saya intervensi memperkenalkan mainan itu, tapi juga anak harus mengisi ada kuesioner untuk menilai pengetahuannya. Iya. Kemudian juga saya harus merecall, menanyakan asupan makan dan minumannya Iya, kan ke Mbak betul, Maya. betul, betul, Dan betul, bayangin betul. itu ke anak-anak gitu kan. Saya tanya Iya, iya, gitu iya, ya, iya. kemarin adik sarapannya apa? Gorengan 5.000. Gimana itu saya mau menilainya gitu kan. Memang namanya anak sama anak-anak ya harus Iya, iya, didampingi, iya. jadi harus Iya, detail. iya, iya, betul Kak. Oh isinya ada apa aja deh, oh ada bakwan 1, tempe 1 gitu kan. Ya pokoknya lebih rinci gitu. Udah panjang-panjang saya tanya ternyata nggak jadi, itu saya kasih ke teman saya. Bukan yang saya makan Kak. Oh iya nggak apa-apa. Iya, 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 iya. Memang butuh kesabaran Sabar ya. pendekatan, betul. Iya, 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 iya. Belum anak-anak itu FOMO gitu kan. Kita bicara sama satu, yang lain Ikutan. begini semua gitu kan. Iya, iya, namanya betul, anak-anak gitu ya. Aduh, seru banget deh kayaknya Kak. Itu sosial energi saya langsung Iya, iya. habis 2 hari teman-teman ke anak SD. Iya, iya, iya. Gitu ya. Belum kalau ke anak SD kan harus ada apa ya? Ada Iya, iya. pancingannya gitu Betul, ya. betul, betul banget Kak. Jadi saya sampai terkenal jadi kakak yogurt di sana. Oh, Kakak yogurt. jadi- Kenapa tuh? Karena jadi setelah saya wawancara gitu ya, Iya. mereka bermain, saya kasih yogurt stick gitu, yogurt stick. Iya, oh iya, sebagai iya, iya. reward ya. Betul, betul, Atau betul, susu kotak betul. kecil gitu. Wih, begitu besoknya saya datang lagi, kakak yogurt, kakak yogurt, kakak yogurt. Ya. Melekat ya langsung ya itu ya. Melekat itu, kakak yogurt. Oke, oke, oke. Jadi penelitian ini mengharuskan Kakak untuk langsung turun ke lapangan ya. Tuh. Terus metodenya tuh apa aja sih selain pendekatan itu Kak? Metode pas penelitiannya ya. Jadi memang metode penelitian saya adalah quasi eksperimental with pre-test post-test group. Waduh, berat tuh. Apa tuh Kak? Berat banget gitu ya. Jadi intinya sebenarnya adalah eksperimen semu gitu. Jadi kan kalau misalkan kita penelitian eksperimen biasanya kan itu di lab ya. Kalau untuk penelitian yang intervensi itu kan biasanya di lab, di mana faktor-faktor lain perancu ya, faktor perancu yang di luar dari yang mau kita lihat bisa dikondisikan kan kalau di lab. Yeah. Nah, tapi karena kalau saya ke lapang gitu kan, banyak sekali faktor-faktor yang tidak bisa saya kendalikan gitu. betul. Makanya disebut sebagai quasi eksperimental, eksperimental semu. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah sama gitu. Jadi ya karena penelitian intervensi, jadi saya harus mengambil data pre-nya dulu, before-nya dulu. Kemudian intervensinya, baru kemudian post-testnya gitu. Dan kemudian itu kan saya melihat 3 variabel ya. Ada pengetahuan, sikap, dan praktek. Nah yang di praktek ini kan untuk bisa sampai ke praktek itu kan perubahannya membutuhkan waktu ya. Jadi saya butuh seminggu lagi gitu untuk ke sekolah lagi, ambil data lagi gitu. Jadi ya karena lebih sering lama. ya. Betul. Menghabiskan waktu yang
Cukup lama, betul. Dan untuk pengembangan medianya sendiri kan juga butuh waktu ya, lama gitu. Saya kan trial and error juga nih, materinya juga udah oke belum. Uji coba dulu juga ke anak sepantaran itu masuk nggak gitu kan. Terus uji coba berapa lama permainannya, ya sampai akhirnya konsepnya matang itu juga cukup lama. Kalau ketika pendekatan ke anak-anak SD-nya nih Kak untuk penelitian Karasma, respon anak-anak itu gimana sih Kak? Sebenarnya respon anak-anak happy dan welcome karena mereka nggak belajar di kelas jadi. Iya. Main aja gitu. Jadi sebenarnya respon dari mereka happy ya. Apalagi kan memang media yang digunakan adalah media permainan. Anak-anak sangat suka gitu kan. Terus juga muncul tuh jiwa-jiwa kompetitifnya gitu kan. Mereka main, ada yang jawab salah, ya namanya anak-anak gemes ya gitu. Gemes. Apalagi ada tuh yang jagoannya di sekolah langsung ambiar semuanya ya. Tapi sebenarnya anak-anak welcome sih gitu. Berarti ide ini tuh bisa banget ya Kak dikembangin lebih jauh. Tapi kira-kira itu bisa gak sih Kak jadi program edukasi gizi di sekolah-sekolah gitu? Mungkin kan Kak? Bisa banget dong Kak? Bisa banget gitu. Cuman memang kemarin saya buatnya untuk sasaran anak kelas 5 sih. Anak kelas 5 SD. Karena maksudnya di anak kelas 5 SD tingkat kognitif mereka ya, itu sudah bisa diajak berkomunikasi, sudah bisa menerima materi yang agak lebih berat gitu ya, ketimbang anak di bawahnya gitu. Karena sebenarnya kelihatan banget sih ketika saya wawancara anak kelas 4, itu mereka kayak lebih malu gitu. Kalau kelas 5 mereka sudah bisa lebih menceritakan gitu. Pagi kemarin saya makan nasi uduk Kak gitu. Jadi lebih pola pikirnya, daya ingatnya juga gitu ya Kak, betul. Jadi sebenarnya bisa sih kalau di sekolah-sekolah bisa banget lah ya Kak. Semoga nanti lebih besar dan bisa diproduksi. Amin. Jadi usaha mungkin ya Kak ya gitu ya. Iya. Ditunggu Kak. Ditunggu Kak. Siap. Berarti pembeli pertama Mbak Maya ya? Oke, siap. Nah Kak, setelah penelitian ini selesai nih, hasilnya gimana? Terutama untuk anak-anak SD ini sendiri nih, apakah mereka mulai aware dengan asupan gizi mereka atau malah ya santai-santai aja gitu? Oh gitu, oke. Jadi memang penelitiannya kemarin saya di SDN 1 Pondok Cina Depok. Memang kenapa pemilihannya ke situ itu memang secara purposif ya saya pilihnya karena memang prevalensi obesitas banyak anak gitu, di kelompok usia segitu ya. Saya lupa 5 sampai berapa tahun gitu. Memang di sasaran segitu memang obesitasnya termasuk yang tinggi gitu. Nah, sebenarnya setelah dari saya intervensi, yang paling terlihat banget adalah kepengetahuannya. Jadi yang sebelumnya mereka masih kurang nih, skornya masih di bawah KKM, di bawah 70 gitu ya. Setelah edukasi gitu ya, mereka langsung naik 80, 90 gitu. Jadi memang yang pertama paling terlihat pengaruhnya adalah kepengetahuannya. Gitu, pengetahuan gitu. Kemudian memang kan tahapannya orang itu akan naik dari pengetahuannya dulu. Betul. Dari pengetahuan mereka udah tercerdaskan nih, ilmunya udah cukup, baru muncul ke sikapnya. Sikapnya itu kayak bentuk persetujuan dan ketidaksetujuan gitu. Baru nanti endingnya adalah ke prakteknya. Ketika mereka apa yang dimakan, apa yang dibeli itu kan sudah masuk ke dalam ranah membuat keputusan. Berarti dia udah bisa memutuskan yang baik-baik gitu ya. Nah, memang kemarin dari memang kan saya juga ruang lingkupnya terbatas ya gitu ya. Jadi hanya 2 minggu gitu kan. Jadi yang terlihat banget adalah pengetahuannya. Kemudian sikapnya juga meningkat tapi tidak signifikan. Jadi hasil dari uji analisis statistiknya ya, p-value-nya itu kurang dari 0,05 gitu. Kemudian nah yang prakteknya itu kan memang butuh waktu ya. Jadi belum terlihat kalau untuk ke prakteknya. Dan lagi-lagi kalau untuk ke praktek tidak hanya dari faktor internal anaknya, tapi penyediaan di lingkungan sekolahnya. Kalau penyediaan di lingkungan sekolahnya masih sama nih, masih jajanannya yang kurang sehat gitu kan. Ya anak aksesnya juga tetap akan membeli itu. Gitu. Jadi memang kalau untuk sampai ke perubahan praktek, ranah praktek itu butuh multifaktor gitu banyak dari sana sini ya, dari harus si butuh anak, dukungan, dari faktor di lingkungan di lingkungan sekolah, dari orang tuanya juga. Anak kan masih sangat dipantau oleh orang tuanya ya. Jadi kalau anaknya dibekelin ya anaknya akan makan yang dibekal gitu. Kalau orang tuanya sibuk gak dibekelin, anak akan jajan. Jajan aja deh gitu. Jadi banyak faktor sih gitu. Betul Kak. Nah selama ngerjain penelitian ini Kak, pasti ada momen capek, stres gitu kan. Gimana cara Karasma tetap termotivasi nih sampai akhirnya bisa beres dan jadi lulusan terbaik? Masya Allah, tabarakallah Mam. Iya. Jujur
capek banget, jadi capek banget gitu kan, karena tahapnya panjang dari pengembangan media dulu, kemudian sampai ke intervensi, habis dari intervensi ngolah data dari bab 1 gitu ya sampai bab 5 gitu ya, itu kan ada masa-masa demotivated gitu. Nah tapi yang saya ingat adalah UKT Pak, UKT kalau saya makin molor, UKT makin bayar lagi nambah semester gitu kan. Betul. Jadi motivasi terkuat adalah UKT. UKT. UKT gitu kan. Kedua juga ya sebenarnya ada motivasi juga ya untuk mengerjakan karena saya udah mengerjakan maksudnya project itu kan berarti kayak anggap mini project saya gitu ya, dan saya tidak sabar gitu untuk nge-publish gitu kan ada seminar hasil gitu ya. Jadi biar orang-orang tuh maksudnya tahu gitu bahwa ternyata dengan ada media ini hasilnya baik loh pada peningkatan pengetahuan, sikap gitu. Jadi ada rasa juga ingin nge-share, publish betul. hasil dari temuan kita, dan mungkin kita juga bisa jadi referensi gitu ya dari peneliti-peneliti yang lain gitu. Dan ada tingkat saya juga akhirnya ada yang terinspirasi gitu untuk membuat media edukasi. Jadi inspirasi, enak ya jadi. Jadi yang menginspirasi Kak gitu. Nah, siapa sih support system yang paling berperan besar selama perjalanan kuliah? Selama perjalanan kuliah ya. Pasti orang tua. Udah, itu orang tua pasti. Orang tua yang pertama, kemudian kakak juga sih, adik kakak gitu juga, ya. Kakak kan suka kamu mau apa? Ngopi. Oh gitu. Lancar kopi. Oke, iya. Mana? Wah, ada ini tuh. Ada helikopter, Kak. Banyak loh. Minta uang. Zaman aku banget tuh ada helikopter minta uang gitu ya. Jadi yang pertama pasti dari orang tua, kakak gitu kan. Ya. Karena kita skripsi kalau di kos terus untuk jadi kita ke coffee shop gitu. Asik gitu ya. Nongkrongnya 3 jam, ngerjainnya cuma sejam. Iya, betul. Kakak terus juga sahabat-sahabat sih support banget gitu. Kayak mau bimbingan tuh mereka yang, Kak Rasma kapan lagi bimbingannya gitu, ditemenin gitu. Sampai bahkan hari H seminar gitu ya. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang bantu gitu ya. Nyeting alat dan segala macam, sidang gitu. Iya betul banget, karena memang kita itu nggak bisa sendiri ya Kak ya. Pasti banyak banget support dari orang. Kita hebat itu pasti banyak orang di belakangnya. Ya betul banget. Betul banget. Nah kalau bisa kasih pesan nih ke diri sendiri versi mahasiswa baru dulu, Kak Rasma itu pengen bilang apa sih? Untuk Rasma yang dulu. Asik Kak. Aku yang sekarang. Ku yang dulu bukan yang sekarang. Iya. Serius. Yang ingin saya bilang adalah percaya sih sama diri sendiri gitu. Bahwa ternyata kamu bisa gitu. Maksudnya jadi dari awal kamu percaya bahwa diri kamu bisa dan sebenarnya luangin waktu untuk istirahat juga gitu. Jadi jangan zolim sama diri sendiri ya. Bener Kak. Terus gitu. Kak serius loh, mahasiswa tuh disuruh istirahat tuh susah. Mau emang gak ada waktunya. Ya. Iya. Jadi susah Pak. Gitu, iya. Gitu. Jadi ya kalau bisa ya work life balance tadi lah gitu. Jadi ada waktu istirahat gitu. Jangan diforsir terus. Nanti ada kalanya tubuhnya nanti muak. Iya betul ya Kak ya. Gitu. Betul. Kita Kak Rasma juga butuh istirahat. Betul ya. Nah terakhir nih Kak. Kalau kedepannya nih ya, Kak Rasma pengen fokus kemana nih? Lanjut studi, riset, kerja di instansi gizi, atau mungkin buat program edukasi gizi buat masyarakat? Nah, ini adalah keputusan yang besar dalam hidup saya. Asik. Jadi setelah S1 gizi kemarin gitu ya, memang ada undang-undang terbaru nih keluar gitu, bahwa lulusan gizi itu S1 gizi belum bisa dapat STR. STR belum. ini adalah surat tanda registrasi gitu, dimana surat itu diperlukan kalau kita mau kerja praktek klinis gitu di rumah sakit dan semacamnya gitu ya. Jadi makanya sebenarnya untuk lulusan S1 gizi ini kemarin kita sempat bimbang gitu. Karena kalau untuk dapat STR harus lanjut profesi dietitian ini gitu. Baru nanti ya itu peluang kerjanya akan lebih luas gitu. Kita bisa kerja di instansi, bisa di rumah sakit karena semua sekarang sedang menuntut STR itu tadi gitu. Iya. Gitu. Jadi memang insya Allah maksudnya sekarang sih saya pengennya tetap jadi ahli gizi di rumah sakit ya gitu. Tapi tidak menutup juga saya tetap jadi promotor kesehatan gitu ya di masyarakat. Masih bisa ya Kak, sambil ya apalagi sekarang kan zamannya media sosial ya Kak ya. Betul. Tidak menutup kita untuk bisa mengedukasi masyarakat. Apalagi banyak nih sekarang yang bukan lulusan gizi tapi ngaku-ngaku ahli gizi. Nah, iya betul banget Kak, banyak.
program diet komen di Oh, bawah. nah ya Itu kan Kak. bahaya ya, bisa Iya, iya, menjerumuskan iya. masyarakat gitu. Gitu sih. Keren banget sih, tapi aku lihat nih ya, nanti Kakak itu bakal jadi apa ya? Influencer Ya Allah, mungkin amin, ya. amin ya Iya, jadi Allah. selebgram Ya Allah, kayaknya deh amin, amin nanti ya deh. Allah. Tapi masih tetap kerja di rumah sakit sesuai apa yang Kakak Passionnya, impikan, betul. Jadi passion passionnya jalan, tapi kan. tetap edukasi ke Iya, masyarakat iya. tetap jalan. Semoga lancar ya Kak untuk Amin. ambil jurusannya lagi. Terima kasih loh udah mau ngisi di berbagi cerita di Cerita Maya. Justru aku yang terima kasih karena diundang di sini. Terima kasih, senang banget. Ya udah Kak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, terima kasih wabarakatuh. banyak Mbak.